Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dari berupa iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, dan tentu nikmat-nikmat yang kemudian tidak bisa satu persatu kita sebutkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian senantiasa menginginkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Namun kita tahu bahwa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhitung, mungkin sebagian kita bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita membalas nikmat-nikmat Allah? Maka ada satu amalan yang terkadang ringan diucapkan, mudah untuk kita lakukan, namun kemudian itu menjadi balancing, itu menjadi seakan-akan alat transaksi untuk kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam riwayat yang sahih. Hadis ini dinukil oleh beliau Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di mana Rasul kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sesungguhnya kalimat hamdalah yang diucapkan oleh seorang hamba itu akan memenuhi timbangan. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat tersebut untuk kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh para ulama kita diingatkan pula pentingnya kita menambah amal soleh sebagai bentuk realisasi nyata di mana kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam agama kita itu ada beberapa hal, sebelum saya lanjutkan mukadimah ini, yang harus senantiasa kita perhatikan. Terkadang ada beberapa amalan-amalan yang notabene orientasi dari amalan itu adalah kaitannya dengan timbangan yang kelak nanti akan dilakukan oleh Allah. Dan ada beberapa amalan yang kemudian nantinya dia akan berfungsi, manfaat ada pada mereka yang melakukannya ketika kemudian dihitung oleh Allah. Karena kita tahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Nubdah fil Aqidah menyebutkan kepada kita bahwa kelak manusia itu ketika wafat mereka akan berada di alam barzah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka orang yang kemudian sudah meninggal dunia dan mereka yang masih hidup itu ada barzah, ada pembatas. Sehingga kemudian hari ini orang-orang yang meninggal itu berada di alam akhirat, namun belum sampai alam akhirat setelah hari kiamat, tapi mereka ada di alam kubur atau yang kita kenal dengan barzah.
Namun setelah terjadinya hari kiamat, di mana semua orang itu akan dikumpulkan, Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas khufatan urata ghurlan. Manusia itu kelak ketika terjadi hari kiamat akan ada hari yang kemudian disebut dengan hari kebangkitan. Dibangkitkannya semua manusia dalam keadaan khufatan urata ghurlan. Mereka tak berbusana sehelai pun, tak beralaskan kaki, dan bahkan mereka belum dihitan. Nah, di situasi yang demikian ini, Allah kemudian memberikan kepada seluruh umat manusia hari yang kemudian dikenal sebagai hari dihitungnya semua amalan dan ditimbangnya semua amalan yang kita lakukan. Makanya dulu ada athar yang sahih yang disampaikan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah amalan-amalan kalian sebelum kalian kelak dihitung, dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum kalian kelak ditimbang amalannya. Makanya Nabi SAW beliau menerangkan kepada kita untuk memperhatikan beberapa amalan yang nantinya manfaatnya untuk kemudian kelak ketika di hari di mana amalan kita ditimbang, kita menjadi berat timbangannya. Ketika kita dihitung menjadi banyak. Seperti contoh, Nabi SAW ketika beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa konsisten dalam membaca Al-Quran, motivasi dari beliau adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha. Barang siapa yang kemudian membaca Al-Quran satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Berarti satu kali ucap alif lam mim 30 pahala kita dapatkan. Ini kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran, karena hari nanti di mana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang kemudian amalannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak hitungan kebaikan kita, maka lakukan banyak hal yang kaitannya dengan manfaat jumlah dari amal soleh yang kita kerjakan. Tapi ada pula, karena memang nanti di akhirat itu ada namanya hari ditimbang, makanya kita dapati banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kadang-kadang korelasinya terkait tentang timbangan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, walhamdulillahi tamlaul mizan. Sungguhnya kalimat hamdalah itu akan memberatkan timbangan kita, dan bahkan akan memenuhi timbangan kita. Ada lagi hadis yang lain yang sering kita dengar, kalimatani khafifatani indal lisan thaqilatani fil mizan. Ada kemudian dua kalimat yang mudah sekali diucapkan dengan lisan-lisan kita, namun begitu kemudian ditimbang itu menjadi berat. Kata Nabi SAW, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disinilah pentingnya teman-teman, ketika kemudian hari ini kita belajar untuk mengetahui hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kalau kita tidak belajar agama, kita tidak tahu mana yang akan bermanfaat untuk kita dan mana yang kemudian ternyata itu tidak lebih bermanfaat untuk kita, bahkan terkadang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sebelum menyampaikan terkait tentang materi di pagi hari ini, nasihat Al-Imam Ibnu Qayyim terkait tentang definisi takwa kepada Allah, yang terbaik adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah, wa antatruka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Yang disebut dengan takwa itu adalah ketika seorang hamba dia melakukan sesuatu dari kebaikan yang dia dasari dengan ilmu. Jadi saya ngaji di sini, apa ini dasarnya? Oh, saya di sana nanti di masjid dapat keutamaan duduk di masjid. Saya nanti di masjid di pengajian saya akan dapat ilmu. Saya kemudian di masjid akan mendapatkan keridhaan Allah. Saya di masjid akan mendapatkan ketenangan. Saya di masjid akan mendapatkan naungan Allah, akan mendapatkan pelindungan malaikat-malaikatnya. Sehingga kemudian ketika kita melakukan sesuatu atas dasar ilmu, itulah yang dituntut untuk kemudian nantinya kita dinobatkan sebagai orang yang bertakwa. Yang kemudian setelah kita lakukan tarju thawaballah, yang kita harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bukan hanya soal melakukan, bahkan meninggalkan sesuatu pun harus dasar ilmu.
Ada nggak sebagian kita yang hari ini sudah meninggalkan homer? Ada Ustaz, bahkan saya nggak pernah nyentuh homer. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, kita tidak minum homer karena tidak minat, atau kemudian karena kita tahu bahwa itu adalah yang diharamkan oleh Allah? Saya mau tanya, para sahabat mayoritas, terutama para sahabat kibar, mereka minum homer sama seperti kita kalau pesan es teh. Makan sate padang es teh, makan bakso es teh, ya, makan apa lagi sini, makan apa, ikan asem-asem es teh, bahkan kita pesan makan durian pun es teh katanya. Mereka para sahabat minum homer itu sama seperti ketika kita minum es teh, atau mungkin es jeruk, atau mungkin minum air putih. Tapi lihat, ketika kemudian mereka diturunkan ayat tentang larangan homer, mereka tinggalkan. Padahal mereka masih mau nggak? Masih mau. Padahal mereka masih ingin tidak? Masih ingin. Itulah yang disebut ketakwaan. Jadi kadang-kadang ada sebagian kita, mohon maaf, tidak minum homer itu bisa jadi tidak berpahala. Hanya sekedar dia tidak dapat dosa. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan niat. Makanya hadirkan niat itu penting. Ilmu yang dihadirkan dalam diri seorang hamba itu penting. Dia memang tidak dapat dosa, tapi dia tidak berpahala di situ. Padahal setiap kali kehidupan kita, detik demi detik, tidak ada yang kemudian di sana tidak mengandung pahala. Semuanya mengandung pahala. Bahkan sekarang ada sebagian kita yang ngantuk, berusaha untuk tidak ngantuk saja. Itu diniatkan kemudian untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan ilmu, itu berpahala. Dibandingkan kemudian dia, jangan ngantuk, biar nanti tidak ditegur Ustaz Hamzah. Ini beda. Ini beda, niatnya sudah beda. Maka disinilah pentingnya, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berarti semua itu butuh dengan ilmu. Mau bertakwa dalam rangka menjalankan perintah Allah butuh ilmu. Karena kalau kemudian kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu apa yang diperintahkan atas kita. Demikian pula dalam meninggalkan sesuatu yang haram, kita tidak akan pernah bisa merealisasikannya kecuali dengan ilmu. Makanya kalau kita seringkali dengar khutbah Jumat, bukan kita, ya kita lah, mayoritas kita, semua masyarakat kita. Kenapa kita hari ini melihat banyak orang yang sholat Jumat dan mendengarkan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi setelah Jumatan, mohon maaf nih, setelah Jumatan banyak orang keluar, mohon maaf nih, ngambil rokok, nyalain, kenapa? Karena dia tidak tahu kalau ini haram. Ada yang debat, enggak Ustaz, makruh katanya MUI. Ya udahlah. Sekarang kita baca bareng-bareng rokok misalkan. Merokok membunuhmu, merokok mengakibatkan serangan jantung, gangguan ini dan itu. Saya mau tanya, ayat dalam Al-Quran ada dua minimalnya disebutkan, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri kalian sendiri. Berarti ini haram gak kira-kira kalau ayatnya demikian? Ada ayat lagi dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, contohnya, jangan kalian masukkan diri-diri kalian kepada kebinasaan, kepada kemudaratan. Kira-kira masuk gak itu rokok di situ? Masuk. Maka kenapa kemudian hari ini banyak di antara kita masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran? Persoalannya kadang-kadang bukan pada orangnya, tapi persoalannya adalah ketika kita mengetahui minimnya ilmu yang tersebar di kalangan masyarakat, minimnya ilmu dan literasi yang kemudian dipahami oleh masyarakat. Makanya benar kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, orang tidak belajar ilmu agama mustahil akan bisa bertakwa. Yang tahu saja, yang berilmu saja, yang sudah menjadi alim saja belum tentu bertakwa, apalagi nggak tahu. Bahasa gampangnya, kita nggak tahu lampu hijau itu harus jalan, lampu kuning itu hati-hati, lampu merah itu berhenti. Kita nggak tahu nih, buta huruf, buta warna, buta aturan. Kira-kira kita di jalan banyak pelanggaran nggak kira-kira? Banyak. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Masyarakat kita hari ini sama seperti itu Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang belum tahu terhadap ilmu agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, salah satu nikmat terbesar, walaupun kita semua tidak mengatakan semua kita bertakwa, mungkin masih jauh dari ketakwaan, minimalnya hari ini kita sedang menempuh jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang belajar ilmu agama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Hari ini kita insyaallah akan bersama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu mungkin sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tepatnya beliau wafat di tahun ke-5 Hijriah. Tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi kita SAW, kalau kita pelajari dan kita telaahi, maka kita akan dapati seakan-akan Sa'ad bin Mu'adz bersama kita. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan memiliki torehan yang baik dalam sejarah kehidupan mereka. Allah jadikan mereka itu hidup di tengah-tengah kita. Makanya setiap kali kita membaca hadis Nabi, seakan-akan kita sedang dinasihati Nabi kita SAW. Setiap kali kita membaca sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, kita akan seakan-akan bersama beliau dan bersanding dan membayangkan bagaimana luar biasanya akhlak beliau. Dan begitu seterusnya para sahabat yang lain. Sa'ad bin Mu'adz, kenapa kita beliau menjadi pembahasan pada kajian kesempatan pagi ini? Karena tidak lain tidak bukan ya adalah permintaan dari panitia. Salah satunya idenya dari panitia, terus saya juga mengiyakan, ya sudah Sa'ad bin Mu'adz atau bagaimana dan seterusnya. Intinya terjadilah sebuah Sa'ad bin Mu'adz. Kadang-kadang saya diminta jadwal gitu ya, begitu kemudian sampai di kotanya, apa jadwalnya? Oh, Sa'ad bin Mu'adz. Ya sudah, gak apa-apa. Padahal saya pengen sahabat yang lain, tapi gak apa-apa. Satu sahabat itu akan mewakili sahabat-sahabat yang lain. Sebelum saya bercerita tentang Sa'ad bin Mu'adz, maka terlebih dahulu saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir bahwa kita punya contoh teladan dai pertama dalam Islam yang bernama Mus'ab bin Umair. Skip terlebih dahulu siapa itu Sa'ad bin Mu'adz. Kita akan masuk kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair, Ustaz? Mus'ab bin Umair itu adalah seorang sahabat dari kota Mekah yang masuk Islam di usia sangat-sangat masih muda. Bapak, Ibu, siapa di antara kita yang hari ini tidak punya anak? Insya Allah hampir semua bapak-bapak punya anak. Siapa yang kemudian hari ini kita tidak ingat dengan masa muda kita? Insya Allah kita semua dahulu yang sudah tua, terutama yang sudah 40-an ke atas, 50, 60, kita pasti kemudian merasakan bahwa dahulu kita pernah masa muda kita jalani dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam Islam di masa muda itu ternyata ada keutamaan dan fadilah tersendiri. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Lah gimana Ustaz? Ya karena tadi disebutkan dalam hadis yang di awal saya sampaikan, manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu tidak berpakaian sehelai pun, tidak beralaskan kaki, dan mereka belum dihitan. Kira-kira mereka ada nggak yang kemudian bisa cari perlindungan, bapakku di mana, ibuku di mana, kakakku di mana? Nggak ada. Allah menyebutkan dalam kondisi itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu memang semua kita sendiri-sendiri. Sekarang bapak bisa berlindung di bawah masjid. Sekarang bapak bisa masuk ke rumah orang tua. Sekarang kita bisa kemudian berlindung di pelukan suami, di pelukan istri, di naungan ayah dan ibu kita. Tapi kelak di akhirat bahkan kita pun tidak bisa melindungi diri kita sendiri.
Bahkan orang tua kita pun tidak mampu untuk kemudian melindungi mereka sendiri. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun ada 7 golongan orang yang di hari itu jelas mendapatkan jaminan Allah Jalla wa Ala untuk mendapatkan perlindungan darinya. Siapa mereka? Satu di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu seorang anak muda yang dia tumbuh besarnya di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kita-kita nih yang sudah kandung, sudah kerja, yang sudah punya anak, punya istri, sudah kandung terlambat Ustaz. Iya, tapi jangan jadikan anak kita juga terlambat seperti kita. Saya masih ingat ketika ayah saya dulu mondokin saya lulus SD, itu kata-kata abah saya apa? Aku mbien nyesel orang mondok, ojo nganti kue orang mondok, bahasa Jawa itu. Saya yakin di sini ada yang sudah paham bahasa Jawa atau bahkan mungkin orang Jawa asli. Dulu saya itu tidak mondok dan nyesal. Jangan sampai kamu nanti nyesal kalau kamu tidak mondok. Makanya saya dipaksa masuk pondok sejak lulus SD. Kenapa? Karena ternyata keutamaan anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu tidak bisa diraih oleh para orang tua. Tapi alhamdulillahnya Pak, 7 golongan itu ternyata bukan hanya untuk anak-anak muda saja. Orang tua masih punya kesempatan 6 yang lainnya. Apa? Menjadi imam yang adil, menjadi orang yang terpaut hatinya ke masjid, menjadi orang yang mencintai saudaranya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, menjadi orang yang bersedekah, yang sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dari tangan kanannya saking ikhlasnya dia, menjadi orang yang ketika malam-malam saat yang lain ngorok tidur dia mengangkat tangan dan kemudian dia nangis kepada Allah. Masih ada kesempatan yang lain. Jadi jangan sedih Pak, yang sudah kadung tua dulu masa mudanya kemudian sudah gagal, insya Allah punya kesempatan 6 yang lainnya. Tapi yang kita sedang akan bahas adalah di mana ternyata di antara para sahabat mereka sudah menorehkan di masa-masa muda mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu, anak muda yang sebenarnya beliau terlahir dari keluarga kaya raya. Mus'ab bin Umair ini ternyata punya kecenderungan senang dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Nggak bisa dipungkiri Pak, saya ini masih muda, masih belum 40 saya. Bentar lagi lah, mungkin beberapa tahun lagi saya 40. Tapi saya masih melihat beberapa anak-anak kita di usia belasan tahun, ada yang 17, ada yang 18 baru lulus SMA tuh 19 tahun, senang dengan dakwah. Kemana-mana saya ngisi dia ikut. Ada orang-orang seperti itu. Di saat yang lain naik motor ngebut-ngebut, ngetril, dia ke masjid. Ada. Subhanallah. Nah, Mus'ab bin Umair salah satunya adalah contoh para sahabat yang kemudian menjadi percontohan bagi kita anak-anak muda, bagi mereka anak-anak kita yang masih muda. Karena di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait tentang Mus'ab bin Umair, beliau Nabi kita Muhammad pernah berkomentar, aku tidak pernah mendapatkan ada seorang anak muda yang lebih harum parfumnya dari Mus'ab bin Umair, dan tidak lebih daripada orang yang digandrungi oleh wanita-wanita Quraisy melebihi daripada penggandrungan wanita-wanita Quraisy terhadap Mus'ab bin Umair. Jadi ini anak muda yang sesungguhnya dia kalaupun tidak ikut bersama Nabi, dia jadi orang hebat, dia jadi orang kaya, dia jadi orang terpandang, dia bisa milih siapa saja wanita yang dia ingin nikahi. Kenapa? Karena beliau memiliki paras yang ganteng luar biasa. Bahkan antum tahu, salah satu yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita diantaranya Al-Imam Ibnu Hisham sebagai ulama sirah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga pernah menyinggung salah satu sebab kenapa kaum muslimin di perang Uhud mereka berputus asa, karena ada orang musyrik yang membunuh Mus'ab bin Umair dikira Nabi Muhammad. Wajahnya sama mirip. Laqad qataltu Muhammada, kata dia. Aku sudah membunuh Muhammad, aku sudah membunuh Muhammad. Makanya disebutkan sahabat-sahabat yang mendengarkan berita itu di tengah berkecamuknya sebuah perang yang sangat luar biasa, yaitu perang Uhud, mereka para sahabat sampai ada yang melempar pedangnya dan tamengnya. Umar bin Khattab itu salah satunya. Begitu beliau mendengar aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad,
Umar bin Khattab lemes. Untuk apa saya berjuang? Sudah, saya nunggu orang mukul saya aja sudah. Saya nunggu orang bunuh saya saja. Dilempar sama Umar. Duduk Umar bin Khattab. Ternyata begitu kemudian sudah lama, mungkin 1-2 jam berkecamuk, baru Umar mendapatkan kabar ternyata yang meninggal bukan Nabi Muhammad. Ternyata itu adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Mus'ab bin Umair sudah kaya, ganteng, Masya Allah. Tapi dia tidak lebih memilih gemerlapnya dunia. Beliau malah mengikuti apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun berkonsekuensi, beliau akhirnya disabotase oleh ibu dan saudara-saudaranya. Antum tahu, Mus'ab bin Umair sejak umur masih muda, ketika beliau baru masuk Islam, ya, beliau langsung diputus, tidak dianggap oleh anak, oleh ibunya sendiri. Padahal ini orang paling kaya, anak muda terkaya termasuknya, karena ibunya sangat kaya raya. Antum tahu? Itu dijalani dengan ikhlas. Bertahun-tahun Mus'ab bin Umair ditolak oleh keluarganya, tapi beliau sangat serius duduk di depan Nabi kita SAW sejak Nabi Muhammad berdakwah di Darul Arqam bin Abil Arqam. Jadi Mus'ab bin Umair duduk, beliau mendengarkan sabda-sabda Nabi, beliau mendengarkan dan menghafal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita SAW. Sampai pada akhirnya 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, ada yang menyebutkan 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, berarti kira-kira tahun ke-10 kenabian, Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Nabi Muhammad SAW sebagai da'i pertama dalam Islam. Sebagai da'i pertama dalam Islam. Makanya mohon maaf Pak yang punya anak-anak, kita tinggal hari ini mikir, mau anak kita ini mau jadi apa? Mau jadi orang awam, atau kita pengen menjadikan mereka itu salah satu penggawa dakwah yang membawa estafet dakwahnya para nabi dan para rasul. Tinggal bagaimana kita para orang tua. Makanya benar kata Nabi SAW, ya, beliau pernah mengatakan, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, hanya saja bapaknya yang menjadikan mereka Yahudi. Au yunasiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi. Nah, kalau kita punya anak, kemudian kita nggak ada sama sekali pikiran anakku biar tahu agama lah. Misalkan nanti anakku nanti mau kerjanya misalkan di perusahaan, nggak apa-apa, yang penting mondok dulu, yang penting kamu bisa hafal Quran dulu, yang penting kamu bisa hadisnya paham dulu. Nanti kamu mau bekerja sebagai pengusaha, mau kamu tidak jadi ustadz, silahkan, itu nanti kamu pilih sendiri. Yang penting kamu tahu agama dulu. Harusnya orang tua begitu Pak. Orang tua jangan, ya sudah minatnya apa? Oh minatnya musik, ya sudah musik. Gimana caranya? Udah minatnya ini, anak ini joget-joget, ya sudah biar joget-joget aja di TikTok. Kemarin saya sore-sore ke pinggir pantai, yang lain mungkin nggak perhatikan, tapi saya tahu keluarga ibunya pakai kerudung, makan bareng di situ. Anaknya pakaiannya kain lap yang nggak, sudah sisa-sisa itu, yang sudah kelihatan semua auratnya, di depan ibunya joget-joget, dan ibunya bapaknya nggak komentar sama sekali. Itu salah satu kemudian pemandangan yang sangat mengerikan di kehidupan kita. Kalau antum lihat pocong biasa Pak, itu jin paling itu. Lihat genderuwo biasa, itu jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang sudah. Tapi kalau antum lihat begini, nggak bisa cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim Pak. Itu butuh dakwah, itu butuh nasihat, itu butuh kemudian kita bikin video disebar. Ketika TikTok banyak orang joget, sebarkan kajian. Ketika YouTube kemudian banyak orang kemudian hari ini menonton hal-hal maksiat, sebarkan kebaikan. Hari ini harus itu yang kita lakukan. Bayangkan kalau kemudian kita nggak kajian dan tidak direkam dan tidak diupload. Setiap hari orang joget upload, bahkan setiap detik ada orang yang upload tentang joget, tentang maksiat, waliyadzubillah. Sedangkan kadang-kadang tim pengajian ngedit aja malas-malesan. Siapa nih yang malas-malesan ini? Sudah ada kajiannya bagus, nggak diupload, nggak didengerin baik-baik, dipotong yang bagus-bagus. Itu harusnya dipikir. Itu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kemudian ada ibu-ibu yang kemudian membiarkan anaknya joget-joget, kemudian saya datang tiba-tiba, Bu, itakilah Bu, anaknya ini bahaya Bu. Nggak begitu, itu juga tidak hikmah.
Maka cara kita harus cara-cara yang hikmah, cara-cara yang elegan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya para orang tua hari ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair yang orang tuanya kadang tidak ngurusi pun Allah berikan taufik. Makanya ini Mus'ab bin Umair ini sahabat yang istimewa. Saya seringkali merenung begini. Ketika kemudian saya berpikir dulu seandainya ayah saya tidak maksa saya mondok, saya jadi apa? Makanya saya berterima kasih, semoga apa yang saya lakukan pada kesempatan kali ini bahkan seterusnya atau yang sudah saya lakukan, mudah-mudahan ayah saya dapat pahalanya. Wallahi, kita hari ini harus tahu betapa masa muda anak-anak kita adalah masa-masa yang terbaik untuk mereka belajar agama, Pak. Anak mendapati beberapa kawan-kawan belajar bahasa Arab, ngapalin huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum, itu bisa seminggu. Padahal kita dulu ngapalin itu cuma 10 menit. Ada beberapa kawan-kawan ngapalin Al-Quran 1 lembar bisa 1 bulan 2 bulan. Padahal itu kalau kemudian anak-anak pondok, anak-anak kita sejak kecil sudah diajarkan, itu paling 10 menit bisa kita dihafalkan. Bahkan anak-anak saya yang mungkin masih umur 13 tahun sudah 15 juz. Walaupun itu pun masih, kata istri saya, itu agak terlambat, padahal kita targetnya 15 tahun itu hafal. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini kalau kita sudah gagal menjadi orang tua, minimalnya anak kita jangan sampai gagal. Tapi sudah gagal juga Ustaz anak saya, minimalnya cucu kita jangan sampai gagal. Kenapa? Karena usia muda yang kemudian mereka di dalam ketaatan kepada Allah itu ada keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Makanya kita akan melihat bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, beliau diutus oleh Nabi SAW menjadi dai pertama di usia beliau belum genap 27 tahun. Beliau diutus menjadi seorang dai, umurnya masih disebutkan dalam riwayat ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 26. Beliau diutus menjadi seorang dai. Subhanallah. Mus'ab bin Umair begitu kemudian diutus ke Yathrib. Yathrib itu mana Ustaz? Yathrib itu mana Pak? Sebelahnya Ketapang? Bukan. Yathrib itu adalah dulu nama dari kota yang hari ini kita kenal dengan Madinah. Dulu Nabi Muhammad mengganti Yathrib dengan kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Nah di situ ada 2 suku besar namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Disitulah Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke sana. Maka datanglah Mus'ab bin Umair ke kota Yathrib atau yang sekarang kita kenal dengan kota Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu berdakwah dengan akhlak, dengan attitude, dengan perangai, dengan senyum, dengan dalil yang disampaikan, dengan akhlak yang mulia, yang karimah yang dibawa oleh beliau, akhirnya disebutkan dalam sejarah kota Madinah yang mayoritas mereka orang-orang musyrikin dan sebagiannya orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Subhanallah, ada lebih dari 100 orang masuk Islam di tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Disitulah dari 100 orang itu mereka mendakwahi istri dan anak, bahkan mereka, orang tua mereka. Akhirnya di kota Madinah pada saat itu banyak di antara mereka yang sudah berubah konsep hidupnya. Sebelum datangnya Mus'ab bin Umair, ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Bu namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dikenal sebagai ar-rahib, sebagai orang yang ahli agama katanya, sebagai orang yang paham agama. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini seringkali didatangi oleh orang-orang. Abdullah, saya anaknya kok agak nakal ya, gimana? Oh sini saya doakan begini-begini. Jadi ini orang dianggap paham agama, tapi sesungguhnya dia musyrik. Kan ada tuh orang kalau penampilannya bagus, pakai jubah, pakai sorban kan kelihatan keren kan. Dan kadang-kadang di masyarakat kan memang pandangan pertama bukan di ilmunya. Pandangan pertama kadang-kadang di penampilannya. Bapak coba pakai peci putih, beli durian di situ, Pak Haji, padahal belum haji kan? Ya kan? Saya dulu masih ingat Pak, Masya Allah, saya masih ingat saya dulu karena di pesantren
Bahkan di angkatan saya itu, di akhir-akhir angkatan saya itu, saya termasuk orang yang suka pakai peci putih. Sampai kemudian ada grup yang pecinan sama yang nggak pecinan dulu di angkatan saya. Sehingga saya sampai ngajar, saya kuliah apa itu seringnya pakai peci putih. Setiap kali di parkiran mau naik motor, mau naik mobil, Pak Haji mundur. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya cepat haji. Terus berdoa seperti itu. Dan betul, saya salah satu haji saya pertama itu di usia saya 27 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kita harus punya tafaul ya, kita punya harapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman kita tadi cerita, ya kadang-kadang kok kamu bisa punya mobil banyak ya? Kamu belum ya, dari mana duitnya? Kamu niat punya mobil aja ndak, gini mana mau punya mobil kan itu. Niat sama Allah, ayo bismillah, ya Allah mudahkan aku punya mobil, ya Allah mudahkan aku punya istri, ya Allah mudahkan aku punya anak. Kan begitu, harapan dulu kepada Allah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang pakaiannya dirubah dulu biar terlihat orang ahli agama. Akhirnya lama-lama dianggap orang yang ahli agama. Nah, begitu orang itu sudah dianggap ahli agama, kira-kira ada fitnahnya nggak, Pak? Ada nggak fitnahnya? Ada. Bahkan ustadz kayak saya, siapapun ustadz, itu fitnah juga. 2005, 2006, ya waktu saya mondok, pertama saya mondok itu 2001. 2001 saya pertama mondok ya, 2000-an lah saya mondok pertama tuh. Tahun 2000, tahun milenium saya mondok. Jangankan kemudian saya dibukakan pintu mobilnya gitu. Malah saya disuruh sama paman saya buka pintu ya gitu. Karena kita bukan siapa-siapa, anak kecil kan gitu. Tapi sekarang saya mau keluar aja pintunya dibukain sama Mas Rian kemarin. Dibukain saya. Fitnah juga nih, enak juga ya dibukain pintunya kan. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ini menjadi fitnah bagi saya. Tapi Pak, salah satu fitnah yang besar memang ketika kemudian kita orang yang kemudian dikenal, baik itu guru, baik itu artis, baik itu siapapun, adalah fitnah syuhrah. Kita ingin dikenal, kita kemudian ingin dihormati, dan itu fitnah. Semoga Allah menjaga itu semua dari fitnah-fitnah itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah terbiasa bertahun-tahun dihormati sama orang. Didatangi rumahnya, dibawakan makanan, tanya tentang agama. Lama-lama dia terlena nggak dengan kondisi itu? Terlena nggak Bapak Ibu? Terlena Pak. Akhirnya terfitnahlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia merasa dia orang hebat. Tapi begitu datang Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah, semakin lama followersnya semakin sedikit. Yang datang ke rumah semakin apa? Semakin sedikit. Tidak lagi kemudian ada yang datang bawa makanan, sepi orang. Kemana? Karena mereka sudah mulai tahu bahwa mereka tidak perlu datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi mereka datang kepada Mus'ab bin Umair, belajar darinya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya merasa terusik. Ingat Pak, ingat. Dari dulu sampai hari kiamat, terkadang musuh-musuh dakwah itu bukan dari preman. Kalau preman itu dibelikan es teh sama diajak makan durian, selesai Pak. Selesai, insyaallah biidznillah ya azza wajalla. Tapi dari dulu memang musuh-musuh Islam itu selalu datang dari orang-orang yang notabene mereka adalah orang-orang terpandang di masyarakat. Antum kira Abu Jahal itu yang bunuh anak perempuan? Bukan. Antum kira Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, gembong-gembongnya orang musyrik yang pertama kali menantang dakwahnya Nabi adalah mereka yang kemudian takut tidak bisa memberi makan anaknya sehingga anaknya dibunuh? Bukan, mereka orang-orang kaya kok. Makanya di sini sedikit temperaturnya saya turunkan sedikit, karena ini belajar penting nih. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang itu saya yakin antum kalau membacanya langsung dikatakan Wahabi. Di situ diterangkan oleh beliau, salah satu di antara
kekeliruan orang mempelajari sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mereka memahami bahwa yang kemudian diajarkan dan dipahami itu hanya sekedar nama pelakunya, kapan terjadinya, berapa jumlahnya, itu saja. Sehingga hari ini banyak orang belajar sirah cuman tahu sejarah, cuman apa? Oh, jumlahnya berapa, namanya siapa. Tapi inti dari sirah itu sendiri yang merupakan di dalamnya ada pelajaran penting kaitannya dengan akidah, tidak banyak yang memahami. Contohnya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ini contohnya sedikit agak rileks dulu. Karena kalau saya gembor terus, saya naik terus nanti keringetan saya, Pak. Sebentar. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kita pernah dengar nggak cerita tentang bagaimana di zaman Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, pada saat itu orang-orang musyrikin jahiliyah melakukan berbagai macam keburukan. Pernah dengar? Salah satunya apa? Sebutkan coba. Membunuh anak perempuan karena malu, berjudi, minum khamr, makan riba, ya, transaksinya transaksi inah. Kemudian bahkan berani membunuh anak karena takut tidak bisa memberi makan. Saya mau tanya, Pak, Bu, saya mau tanya nih, kalau ada yang namanya orang bunuh anak perempuan dan bunuh anaknya sendiri karena takut nggak bisa makan, nggak bisa memberi nafkah, kira-kira itu dilakukan sama gembong-gembongnya Quraisy nggak? Nggak. Kenapa? Karena gembong-gembongnya Quraisy itu orang kaya semua. Jadi tidak mungkin mereka melakukan itu. Artinya di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada saat itu ada banyak memang keburukan. Tapi keburukan yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Mayoritas orang berbuat syirik pada saat itu. Tapi saya mau tanya, apa mereka ini semuanya jelek seperti itu? Atau di antara mereka ada yang baik? Saya mau tanya, ada yang baik nggak di antara mereka orang musyrikin Quraisy? Pak, ada nggak? Siapa yang baik? Contohnya, saya tidak mengatakan Abu Bakar, Utsman, Ali, enggak. Karena itu begitu Nabi Muhammad jadi nabi langsung masuk Islam kan? Enggak, saya mau tanya, mereka yang berbuat syirik, yang berbuat maksiat, itu ada yang baik enggak? Banyak. Enggak usah jauh-jauh loh. Umar bin Khattab saja orang baik. Abu Jahal orang baik enggak? Baik, Pak. Kalau nggak baik nggak akan dilakopi sebagai Abul Hakam. Ini orang baik nih, tersohor dia. Cuman dia melakukan kesyirikan. Dia nggak bunuh, dia nggak nguburkan anak hidup-hidup, dia tidak juga maling, enggak, bukan perampok juga. Orang tersohor, orang hebat dia. Cuman kesalahan dia apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan seperti itu, coba pahami dulu di sini. Dalam keadaan seperti itu, kalau orang nggak paham manhajnya Nabi, kalau orang nggak paham bagaimana metodologi Nabi, kira-kira akan usul nggak sama Nabi? Nabi kenapa harus bahas syirik dulu? Kan masih ada itu yang bunuh anak-anak, yang maling, yang perampok, yang penjudi, itu dululah yang dinasihati. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Ini paham nggak nih maksudnya? Saya jelaskan begini, paham nggak? Kalau orang nggak paham bagaimana dakwah Nabi SAW, mungkin mereka akan sama seperti pandangan orang-orang musyrik. Kenapa membahas masalah kesyirikan dulu? Padahal ada banyak keburukan yang semua orang sepakat bahwa mencuri itu jelek, riba itu jelek. Kenapa Nabi Muhammad malah ngurusi urusan masalah syirik, yang itu justru pelaku-pelakunya adalah siapa? Orang pemuka-pemuka Quraisy. Nah, disitulah kemudian hari ini yang tidak dipahami oleh mayoritas masyarakat kita. Sehingga belajar sejarah tapi nol pemahaman. Pahamnya cuman oh Abu Jahal jahat,
Oh, Umayyah bin Khalaf jahat, Walid bin Mughirah jahat. Padahal ada inti dari sejarah yang harus kemudian dipahami oleh setiap mukmin, di mana kemudian dari sejarah yang ada itu kita diajarkan, sekalipun hari ini kita melihat berbagai macam kemungkaran, yang menjadi prioritas untuk kita berantas adalah kesyirikan. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan salah paham terhadap sejarah. Jangan sampai kemudian kita nggak paham sejarah. Kembali kepada kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang itu pemuka orang-orang Madinah, bahkan dianggap sebagai orang ahli agama. Tapi memang dia akhirnya memusuhi Islam dan benci terhadap Islam karena apa, Pak Bu? Karena iri dan dengki. Kenapa? Karena sebelumnya didatangi orang, sebelumnya diagung-agungkan sama orang. Begitu datang Islam, mereka tidak lagi mengagungkan manusia. Tidak lagi kemudian datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari situlah Bapak Ibu, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi beberapa pemuka orang-orang Yathrib. Dan salah satu yang tersohor adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kita akan mulai cerita tentang Sa'ad bin Mu'adz. Datanglah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Sa'ad, ini ada pengganggu di kota kita. Ini orang akhirnya begini difitnah. Ini orang pemecah belah umat. Bener gak? Itu fitnah dan hoaxnya kan begitu kan? Kalau orang berdakwah tauhid selalu begitu. Yang nyebarkan siapa? Ya dukun-dukun. Ya orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi kita SAW. Selalu dalilnya adalah ini sejak ada ustadz ini, orang-orang malah akhirnya pada rajin ke masjid, jarang ke kuburan. Gimana sih? Nah, kuburan kan memang boleh, tapi kan nggak setiap hari ke kuburan kan itu. Nah, ini malah orang pada sekarang itu kan kadang-kadang begitu kan? Ada orang rajin sholat, ada orang kemudian rajin ibadah, malah dianggap aneh di tengah masyarakat. Sama orang-orang dulu. Musuh-musuh Islam dari zaman dahulu demikian. Terjebaklah fitnah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz menganggap bahwasanya Mus'ab bin Umair itu musuh. Wah, terus gimana solusinya Abdullah? Ya kamu usir aja itu orang, itu pengganggu itu. Dari dulu kan kita nggak pernah ada perang, dari dulu kan kita juga aman-aman saja. Sejak ada orang ini malah bikin keributan. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz, dia pun sebagai pemimpin orang-orang Yathrib dari suku Aus, ya, maka beliau pun mewakili untuk mengusir siapa? Mus'ab bin Umair. Dia bawa tombaknya, tapi bukan segini Pak, tombaknya gede. Dia tancapkan di depan Mus'ab bin Umair. Ya ahli Makkah, idhab anta wa illa ta'tabir annaka mayyita. Wahai Mus'ab, wahai saudaraku dari Mekah, kamu sekarang pergi, pulang kamu ke kampungmu, pulang kamu ke Mekah. Kalau tidak, kamu anggaplah hari ini kamu sudah mati. Pak, yang namanya dakwah butuh tenang Pak. Bener gak? Makanya tadi saya mencoba untuk tenang nih. Dakwah itu terus tenang. Tarik nafas. Oke? Kata Mus'ab, wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah aku akan pergi, insya Allah. Tapi apakah engkau tidak mau mendengarkan apa yang aku akan bacakan kepadamu? Kalau engkau ridho, maka itulah yang aku inginkan. Tapi kalau memang engkau tidak ridho dan tidak menerimanya, maka hari ini pula saya akan pergi dari kota Madinah. Karena Sa'ad bin Mu'adz orang yang bijak, dia tenang. Ya pemimpin kaum, di mana-mana kan pasti ada kebijaksanaan. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu baca aja, saya tak dengarkan. Dibaca sama sama Mus'ab bin Umair ayat-ayat dalam Al-Quran, dari surah Maryam, dari surah Al-Kahfi, dibacakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Langsung Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'ad, wallahi tidak pernah aku mendapatkan kalimat-kalimat yang kau bacakan tadi sebelumnya. Tidak pernah aku dapatkan itu. Bapak Ibu,
Al-Quran ini mukjizat, Pak. Cuman memang masalahnya kita kadang-kadang nggak paham. Al-Quran nih, jangankan yang, mohon maaf ya, Al-Quran itu subhanallah di antara mukjizatnya, jangankan yang paham, yang nggak paham saja ketika bacaannya tepat dibaca itu menjadi penyejuk jiwa bagi kita. Iya Bang, nggak? Kita kalau dengarkan murotal di mobil itu kan kita adem ya, adem. Padahal kita nggak paham. Bagaimana kalau kita paham? Itu luar biasa Al-Quran. Makanya orang Arab ketika mendengar Al-Quran, mereka tahu ini bukan perkataan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran terkait tentang bagaimana mukjizat Al-Quran ini tidak mungkin akan dibuat oleh siapapun di antara makhluk-makhluknya. Allah berfirman, "Law ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli." Kalau seandainya manusia itu berkumpul dan jin yang kemudian paling pinternya berkumpul dengan manusia yang paling pinternya membuat Al-Quran, tidak akan pernah bisa mendatangkan seperti semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sampai pun satu di antara mereka saling membantu. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah al-munazzal ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin makhluknya bisa membuat. Ya, bahkan Allah jangankan kok satu gepok Al-Quran. Berapa isinya satu gepok Al-Quran itu? Al-Quran itu isinya berapa? 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Allah bahkan menyebutkan di dalam Al-Quran, coba kalian buat satu surat saja, gak akan mampu. Allah berfirman apa Pak? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maka coba datangkan kepada kami, kata Allah, satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, satupun di antara kita nggak bisa. Bahkan dalam sejarah Islam, di akhir kehidupan Nabi ada orang yang ngaku sebagai Nabi, Pak. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Tahu ceritanya, Pak? Ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai Nabi. Apa kata dia? Aku ini Nabi, sama seperti Muhammad Nabi. Jibril ketika datang ke Muhammad, setelah itu datang ke saya, kata dia. Akhirnya kata orang-orang yang ada di sekitarnya, coba kamu bacakan Al-Quran seperti Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad. Kemudian apa kata dia? Coba dengarkan. Dia duduk, dia ngomong, ya Difda' bintu Difda'in nuki mata nuki a'laka fil ma'i wa asfalaka fitin. Ini orang gak paham Al-Quran dikira Al-Quran amin gitu kan. Padahal artinya apa? Wahai kodok, anak dua kodok, ya Difda' bintu Difda'ini, wahai kodok, anak dua kodok, nuki mata nukihi, silahkan kamu meloncat kemanapun kamu mau meloncat. Ya memang benar ya, namanya kodok kan ya loncat-loncat aja kan itu. A'laka fil ma'i wa asfalaka fitin, bagian atasmu ada di air, bagian kakimu menyentuh tanah. Itu kan kalau lagi kena banjir dikit kan kodok begitu, dung dung gitu kan. Makanya orang-orang Arab yang dengarkan itu ngomong apa? Wallahi ya Musailamah, innaka ta'lam anni a'lam annaka lakadzib. Demi Allah kamu pasti tahu kalau aku tahu kamu itu pendusta. Cuman pura-pura aja dia. Kenapa? Karena Al-Quran tidak sama seperti kalimat-kalimat yang dibuat oleh manusia, hanya mendeskripsikan sebuah kodok. Tidak. Bahkan Al-Quran ketika menamakan suratnya dengan surah hewan-hewan pun, itu ada makna yang terselubung yang ada di dalamnya. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat dalam Al-Quran surah Al-Fil contohnya. Allah berfirman, apa kata Allah?
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'assim ma'kul. Ini bukan sekedar deskripsi tentang sejarah, karena memang al-fil itu serat akan sejarah di mana itu terjadi dan ayat itu turun. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu masih semuanya hampir mayoritas hidup semua. Ada kejadian di mana kemudian pasukan gajah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung yang berbondong dengan membawa di paruh dan dua kakinya batu-batu kecil dari sijil yang kemudian dilemparkan ke dalam medan perang atau pasukan yang dipimpin oleh Abraha, yang kemudian menjadikan pasukan dan bahkan gajahnya pun seperti apa? Daun yang dimakan oleh ulat. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita yang pertama sejarah yang terjadi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Allah memperlihatkan kekuatan yang besar dibinasakan dengan kekuatan kecil. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa banyak kelompok kecil, kelompok yang kemudian mungkin diremehkan cuman burung, tapi kemudian membinasakan gajah dan pasukan-pasukan perang yang kemudian tameng mereka bahkan seperti ulat yang seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tamengnya padahal terbuat dari besi, itu bisa tembus, Pak. Subhanallah. Lihat bagaimana kemudian ayat yang simpel sedikit tapi maknanya luar biasa. Berbeda dengan ayat yang dibuat sama Musailamah al-Kadzab. Kodok, anak dua kodok, silahkan kamu meloncat kemanapun kamu meloncat. Itu kan gak ada maknanya. Maka dari itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Disinilah ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum menunjukkan betapa kemudian ketika Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'adz. Dan antum tahu Sa'ad bin Mu'adz di belakangnya itu adalah masyarakat Aus. Jumlahnya hampir ribuan masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Makanya antum kalau dakwah itu juga harus tahu strategi dakwah yang ikhlas, sambil tahu oh ini banyak nih. Ini banyak anaknya nih. Anaknya 20, berarti kamu mengislamkan satu orang, anaknya ikut semua. Ya kan? Di satu kampung, di satu negeri, oh ininya Masya Allah nih orang berpengaruh nih. Begitu masuk Islam, langsung pengaruhnya luar biasa besar. Begitu dakwah. Dan antum tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang telah mencontohkan itu kepada kita. Beliau dalam event di mana beliau mendapatkan hidayah dari Nabi kita SAW, beliau pun mendakwahi 6 di antara sahabat yang kemudian mereka adalah penghuni-penghuni surga. Siapa? Ketika Abu Bakar masuk Islamlah Utsman bin Affan di tangan beliau. Kemudian masuk Islamlah Zubair bin Awwam. Masuk Islamlah Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, dan Talhah bin Ubaidillah. Bayangkan, ini ada 6 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Jadi setiap kali Utsman infaknya masuk ke Abu Bakar juga pahalanya. Setiap kali kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berjuang berjihad, maka pahalanya pun dapat Abu Bakar. Makanya antum sekarang itu jangan cuma jadi sales penjualan ini dan itu, cobalah jadi sales ibadah, jadi sales agama. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang besar. Kita terus sebarkan menda'a ila huda. Barang siapa yang kemudian berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada hidayah kepadanya, apa yang kemudian Allah janjikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kemudian orang yang kita dakwah itu melakukan. Jadi kalau kita ngajak teman untuk kemudian haji, ayo antum nggak pernah haji, duitnya banyak, antum haji, bismillah, ayo berangkat antum haji. Duit antum buat beli mobil, buat beli ini, buat beli itu, ayo antum sekarang haji. Minimalnya antum umrah dulu, bismillah. Karena besok, bulan depan, bulan berikutnya antum belum tentu masih hidup. Ayo. Tapi anak takut lihat Ka'bah, nanti katanya kalau lihat Ka'bah begini. Enggak, insya Allah antum bertobat insya Allah. Begitu orang itu berangkat,
dia mendapatkan pahala haji, pahala umroh, maka kita yang ngajak itu dapat pahala tidak? Dapat. Begitulah yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Utsman bin Affan infak 2000 dinar, Utsman membeli bi'ru rumah, memperluas Masjid Nabawi, Abu Bakar dapat pahalanya. Ya, jadi antum ini jangan menyia-nyiakan kesempatan yang hari ini kita punya potensi untuk bisa melakukannya. Ya, jadilah mukmin-mukmin yang hari ini habis ngaji cerita sama istrinya. Istriku, tadi saya dinasihati Ustaz Hamzah begini, enggak apa-apa. Itu manda'a ila huda. Ya, atau menyebarkan pamflet, itu juga kebaikan semuanya. Menyebarkan poster kajian, menyebarkan kajian-kajian pendek, itu juga pahala. Nah, lihat Sa'ad bin Mu'adz, akhirnya suku Aus masuk Islam semuanya. Masya Allah. Makanya kita kadang-kadang bingung Pak ya, kalau nggak paham sejarah, loh kok bisa ya Nabi Muhammad datang dari Mekah tiba-tiba disambut sama orang Madinah? Gimana caranya? Dulu kan belum ada YouTube Ustaz, dulu belum ada TikTok, dulu belum ada IG, dulu belum ada Facebook. Kok bisa dakwahnya Nabi Muhammad tersebar ke kota Madinah? Ternyata Nabi Muhammad mengutus seorang dai namanya Mus'ab bin Umair. Makanya ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Nabi Muhammad sudah disambut dengan para sahabat yang kita kenal dengan sahabat Ansar. Ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an. Sa'ad bin Mu'adz dalam hidupnya itu ternyata selama beliau Islam itu hanya 5 tahun Pak. Mohon maaf, hanya 6 tahun. 1 tahun sebelum datangnya Nabi ke Madinah, 5 tahun, tahun pertama Hijriah, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Hijriah. Beliau wafat di medan perang Khandaq. Tapi subhanallah, beliau satu-satunya sahabat yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lau naja rajul min dabdatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya ada manusia yang selamat dari himpitan liang lahat, maka yang lebih pantas untuk selamat adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Berarti keutamaan Sa'ad bin Mu'adz ini istimewa Pak. Orang yang istimewa, orang yang tidak sembarangan. Makanya dalam sejarah, salah satu kenapa kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini istimewa adalah ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah ketika perang Badar. Ini teman-teman belum semua mendengar kemarin ya. Di perang Badar itu Pak, ada satu kejadian di mana Rasulullah pada saat itu tidak ekspektasi Nabi awalnya datang ke Badar itu mau mencegat kafilah dagang yang jumlahnya waktu itu hanya kurang dari 100 orang. Kafilah dagang, cuman bawa barang-barang, pedagang-pedagang, pembantu-pembantu sama tuan-tuannya. Mau dicegat sama Nabi, kenapa? Karena mereka dulu setahun sebelumnya telah merampas harta milik para sahabat. Jadi Nabi Muhammad datang untuk minta kembali hartanya para sahabat. Tapi begitu sampai di kota atau di Badar, ternyata Nabi Muhammad mendapatkan kabar yang datang ke mereka bukan kafilah dagang, tapi 1000 pasukan. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Damdam bin Amr membocorkan apa yang akan dilakukan Rasulullah, sehingga kafilah dagang itu memutar ke kota Jeddah, yang datang malah pasukan lengkap yang dipimpin oleh Abu Jahal pada saat itu. Disitulah Nabi Muhammad ngajak musyawarah kepada para sahabat. 312 orang diajak musyawarah. Wahai sahabat-sahabatku, ayo sekarang kita memutuskan. Tadi kan kita niat datang kepada orang-orang pedagang, yang datang ternyata kata Nabi 1000 orang. Ini kita pulang atau gimana? Nabi Muhammad musyawarah. Antum tahu jawaban orang-orang muhajirin? Sudah 13 tahun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat-sahabat muhajirin ini kira-kira punya sejarah yang kemudian dalam pikiran mereka momok yang luar biasa tidak dengan mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Besar Pak. 13 tahun mereka diintimidasi, diganggu, disiksa, bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh dengan kejam oleh mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika mereka tahu mau diajak perang, kira-kira mereka semangat gak Pak? Semangat dong. Kalau bahasa kita gas kan gitu kan. Ayo gas kan gitu. Tapi
Pertanyaannya, orang-orang Ansor ini kan jangankan kok punya memori, mereka kenal aja enggak. Antum tahu nggak orang-orang Ansor yang jumlahnya 224 tadi, kan 312 dikurangi 88. Orang-orang Muhajirin itu jumlahnya 88. Orang Ansor itu 240 lebih. Lah ini orang nggak kenal semua. Siapa Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf wajahnya kayak apa, nggak kenal semua. Makanya mereka diam semua, ngikut saja. Orang-orang yang beriman itu hanya sami'na wa ata'na, tapi semangat jihadnya tetap ada. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mereka diam semua. Tapi Rasulullah SAW terus bertanya, asiru alayya, ayo usul. Padahal Abu Bakar sudah ngomong, Umar sudah ngomong, Utsman sudah ngomong, Ali sudah ngomong, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah ngomong. Semua sahabat Ansor 88 orang itu gas gitu semua. Tapi Nabi Muhammad belum memutuskan, Pak. Loh kenapa? Karena peserta rapatnya mayoritas orang Ansor. Jadi Nabi Muhammad tahu lah kalau ada Abu Bakar gas, ya paham ya, namanya sudah pengen touring kan. Anak-anak nih nggak pernah touring, ayo touring yuk, gas kan gitu. Abu Bakar sudah semangat jihad sudah. Bismillah wahai Nabi, imdi bima amarakallah. Jalan sebagaimana yang Allah perintahkan atasmu wahai Nabi. Kami semua ikut, kata Abu Bakar As-Siddiq. Umar mengatakan sama dengan sahabatnya, Utsman mengatakan sama dengan sahabatnya, Ali mengatakan sama. Kenapa? Karena ini orang-orang Muhajirin yang sudah ada sejarahnya mereka konflik dengan mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi Nabi Muhammad terus bertanya, ayo yang lain. Sehingga Sa'ad bin Mu'ad disitulah menjadi tokoh utama yang menjadikan perang itu terjadi. Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Apakah kau menginginkan kami yang bicara wahai Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, ajal iya, karena ente banyak nih orang-orang Ansor, masa saya nggak memperdulikan pendapat orang-orang Ansor. Makanya nih kalau jadi ketua masjid kah, takmir atau ketua komunitas, kalau rapat belajar bagaimana cara Nabi Muhammad rapat. Belajar tuh bagaimana cara Nabi Muhammad rapat, menghargai peserta rapat. Dihargai semuanya. Bukan kemudian gimana Pak menurut Bapak? Oh, menurut saya begini, Bapak gimana? Ini pesertanya ada 10 orang, yang ditanya cuma 2. Oh ya sudah, bagus nih usulannya, saya setuju. Kita putuskan. Ini bukan ketua namanya. Ya, ini bukan ketua. Ketua itu nanya dulu, kalau menurut antum gimana? Antum gimana? Menurut Bapak begini ini gimana? Sudah, enggak ada usulan lagi ya, Pak? Kalau saya juga bersependapat, Pak, tapi saya mau dengar dari Bapak. Menurut Bapak gimana? Oh, saya ngikut aja. Oh ya sudah. Ya antum? Saya sebenarnya cenderung berbeda, tapi ya sama-sama lah. Sudah, saya ikut aja. Oh sudah Pak ya. Tanya dulu satu-satu, sehingga mereka kemudian sepakat. Itulah musyawarah. Jangan kemudian Abu Bakar gas. Oh ya sudah gas. Nggak memperdulikan yang lain. Karena kadang-kadang keputusan bersama itu akan jauh lebih berbobot, berkualitas dibandingkan keputusan sepihak. Betul apa tidak? Betul tidak? Kan begitu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad begitu mendengar Sa'ad bin Mu'ad berkata, apakah kau menginginkan kami yang berbicara? Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ajal, iya, aku pengen engkau yang berbicara mewakili orang Ansor. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad menorehkan dalam sejarah sebuah ungkapan yang luar biasa. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, imdi bima amarakallah. Demi Allah, jalan wahai Nabi, kita perang wahai Nabi, kata beliau, dengan apa yang Allah perintahkan atasmu. Demi Allah, kami semua tidak akan pernah mengatakan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Bapak Ibu tahu nggak ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa apa dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu Bu, ada cerita, Allah menceritakan Bani Israel itu kan kaum yang tertindas. Oleh siapa? Oleh bangsa Kipti. Rajanya namanya Fir'aun. Jadi bangsa Bani Israel itu dijadikan budak Pak. Dibunuh, disiksa, dijadikan budak. Dibela sama Nabi Musa, dilindungi, dibela mati-matian sama Nabi Musa, sampai Nabi Musa berkelahi dengan pasukannya, Fir'aun sekali pukul sampai mati. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Dibela Bani Israel. Tapi Bani Israel ini kan cikal bakalnya Yahudi. Yahudi itu ya umatnya Bani Israel pada saat itu.
Begitu diajak sama Nabi Musa, ayo sekarang Allah menjanjikan kita kemenangan. Ayo kita berperang di jalan Allah, namanya jihad di jalan Allah. Orang-orang Bani Israel malah ngomong gini, wahai Musa, sudah dijanjikan menang sama Allah. Cocok itu. Kalau begitu kamu pergi saja sama Allah, kita semua orang-orang Bani Israel nunggu di sini. Kan sudah pasti menang kan? Kita nunggu aja di sini. Kurang ajar nggak Pak? Galil adab orang ini. Al-Quran menyebutkan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi engkau sama Allah, kita semua nunggu di sini. Subhanallah. Makanya Sa'ad bin Mu'adz tidak mau ngomong begitu. Beliau mengatakan apa? Imdi bima amarakallah. Wallahi la naqulu maqalu haula'i bani Israil li Musa alaihi salatu wassalam. Demi Allah kita tidak akan pernah mengungkapkan ucapan yang pernah diucapkan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, tapi kita semua akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi kita akan mengatakan pergi engkau wahai Nabi Muhammad yang kami cintai, dan kami semua orang-orang Ansar akan ikut bersamamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah Sa'ad bin Mu'adz yang menorehkan dalam sejarah menjadi orang yang berpengaruh di tengah-tengah para sahabat, dan menjadi orang yang kemudian dalam sejarah Islam memberikan kebaikan kepada semua orang-orang Aus dan Khazraj, bahkan ya orang-orang Madinah itu menjadikan beliau sebagai tokoh mereka, menjadi pemimpin orang-orang Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj. Kenapa? Karena beliau orang yang kemudian memberi pengaruh kebaikan kepada manusia di sekitar beliau. Makanya kalau antum mau jadi tokoh, kalau antum kita semua mau jadi orang hebat, maka jadilah orang-orang yang berpengaruh seperti Sa'ad bin Mu'adz. Ya, radhiyallahu taala anhu. Dan beliau itu pengaruhnya secara spesifik kepada pribadi-pribadi teman dekat beliau. Ini menjadi inti pembahasan kita yang terakhir. Beliau itu Pak punya teman namanya Amr dari Bani Ashal. Orang ini beragamakan Yahudi. Teman dekat dari siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Di tahun kedua Hijriah ada namanya perang Uhud namanya. Tahun kedua Hijriah ada namanya perang Uhud. Sa'ad bin Mu'adz keluar dari rumahnya sudah ngomong sama istrinya, kita semua ke Uhud mau perang melawan orang-orang musyrikin Quraisy. Begitu mereka jalan ke Uhud, ternyata teman dekatnya ini datang ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, namanya Amr dari Bani Ashal. Tanya si Amr kepada istrinya, suamimu kemana? Suamiku sedang ke Uhud bersama Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu begini, dijelasin sama istrinya. Oh, datanglah ya Amr dari Bani Ashal ini bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz di medan perang Uhud di waktu duha. Perang Uhud itu terjadi waktu duha. Setelah sholat subuh, para sahabat berangkat. Kemudian orang-orang musyrikin sudah menanti di Uhud, datang ke sana. Belum waktu duhur, tapi sudah selesai waktu subuh sudah selesai. Waktunya karena waktu duha. Begitu datang kepada Sa'ad bin Mu'adz, Amr dari Bani Ashal ini cerita, anak nggak ketemu ente udah lama, kemana? Sa'ad bin Mu'adz, anak sekarang sudah masuk Islam. Ini sekarang adalah kaum muslimin, ini saudara-saudara kita semua. Dakwah tuh. Sa'ad bin Mu'adz berdakwah kepada teman dekatnya namanya Amr dari Bani Ashal. Cerita, kamu masuk Islam saja, kamu masuk Islam, kamu bersyahadat, kamu akan dijanjikan surga. Ini Nabi Muhammad nih utusan Allah, begini-begini disampaikan, dibacakan Al-Quran. Akhirnya Amr dari Bani Ashal ini syahadat di depan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah fungsi teman Pak, narik. Makanya Nabi SAW mengatakan inna sahiba sahib, sungguhnya teman itu menarik. Sahib itu sahib itu sahib, gitu, menarik. Makanya antum punya teman kalau hari ini belum ikut ngaji seperti antum masih punya PR. Saya punya teman dekat, saya dulu suka makan durian bareng, suka kemana bareng. Tapi sekarang antum ngaji sendiri, temanmu nggak pernah diajak, kamu nanti dituntut sama temanmu di akhirat. Biar gue ngaji, aku ora dijak yo. Gitu. Maka sekarang kalau yang punya teman itu diajak ngaji, yang punya teman itu diajak ngaji Pak.
Maka suka nulis status, jangan statusnya aku cinta padamu sayangku, jangan begitu. Status ngaji, Masya Allah menguatkan iman. Sehingga teman-teman pengaruh nanti, terpengaruh dengan kebaikan kita. Nah, begitu kemudian Amr dari Bani Ashal ini masuk Islam, Pak, sama Sa'ad bin Mu'adz disuruh pulang. Kamu pulang, kamu mandi dulu, sholat dulu, nanti duhur, nanti habis duhur kalau perangnya masih ada silahkan ikut. Tapi karena semangat jihadnya sudah kuat, masuk Islam, temannya ini namanya Amr dari Bani Ashal radhiyallahu taala anhu, beliau ikut perang. Lah ikut perang di Uhud meninggal, Pak. Beliau wafat. Belum sempat sholat subuh karena belum wajib, karena masih kafir waktu subuh. Duhur juga belum masuk, sehingga beliau belum sama sekali sholat. Abu Hurairah pernah menyebutkan dalam riwayat, ketika beliau ngajar di Masjid Nabawi, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Hurairah bertanya kepada murid-muridnya yang notabene para tabi'in, menurut kalian ada nggak orang yang nggak sholat tapi bisa masuk surga? Para tabi'in menjawab, ya nggak mungkin lah, sholat itu imaduddin kok, kan gitu kan? Gimana maksudnya? Kok ada orang nggak sholat kok masuk surga? Nggak mungkin lah. Kata Abu Hurairah, ada, kata dia. Rajulun lam yasjud lillahi sajdatan wahidah fahuwa min ahlil jannah. Ada orang yang gak pernah sama sekali sujud kepada Allah, tapi dia penghuni surga. Siapa itu? Namanya Amr dari Bani Ashal, teman dekatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang gak pernah sholat saja bisa masuk surga, pertanyaannya adalah, kita yang sholat hampir setiap hari, sudahkah kita mampu untuk bisa nantinya memastikan diri kita masuk surga? Belum tentu. Maka sholat yang hari ini kita lakukan harus banyak-banyak diintrospeksi, dilihat. Karena Pak Bu, kadang-kadang kita sholat itu, mohon maaf nih, mohon maaf, afan aja nih, alafu nih, kita kadang-kadang sholat tapi hatinya keliling dunia. Betul nggak? Bahkan ada teman kita yang ngomong gini, Ustaz, anak kalau nyari barang yang hilang sholat, Ustaz. Lah kenapa? Soalnya ingat semua, kata dia. Itu benar tuh kata Imam Ahmad bin Hanbal al-Mubajjal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, minhum man yusalli qalbuhu mu'allakun fi arshillah wa minhum man yusalli qalbuhu yaduru haula dunya, kata beliau. Ada orang itu sholat sama-sama satu shaf di masjid yang sama, tapi yang satu khusyuk, saking khusyuknya dia lupa daratan, hatinya kecantol di arsy Allah, saking khusyuknya, alhamdulillahirabbil alamin, dia khusyuk sambil tadabbur, dia khusyuk, lupa istrinya, lupa anaknya, lupa mobilnya, lupa rumahnya, lupa, saking khusyuknya. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, di sebelahnya itu orang yang kakinya nempel, arpetnya sama, imamnya sama, tapi hatinya keliling dunia. Banyak kan begitu kan? Antum sholat di depan, di sebelahnya syekh yang khusyuk, di depan orang soleh yang khusyuk, dia khusyuk, ente keliling dunia. Padahal jasadnya di situ, sama-sama di situ. Kadang-kadang ada sebagian kita sholat Allahu Akbar, begitu salam, assalamualaikum. Loh, si sholat aku gini. Dia sadar kalau dia masih sholat setelah salam, Pak. Berarti selama ini ngapain? Bayangin sana, bayangin sini, mikirin sana, mikirin sini, nggak baca bacaan sholat. Itu ada. Lah kok ada, Ustaz? Ya ada orang yang ngomong begitu kok, Ustaz. Saya sholat, begitu takbir mau baca Al-Fatihah nggak selesai, tiba-tiba saya salam. Loh kok bisa? Ya nggak tahu, saya kok kayak bingung gitu, katanya. Ulangi sholatmu, saya bilang. Itu kadang-kadang begitu terjadi di kita. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga ya kisah tentang Sa'ad bin Mu'adz itu menginspirasi kepada kita semua agar kita hari ini benar-benar menjadi orang-orang yang berkualitas walaupun hidupnya tidak lama. Sa'ad bin Mu'adz itu 6 tahun hidup sebagai seorang muslim, tapi berkualitas tidak, berpengaruh tidak. Nah itu, maka jadikan kita hidup yang selama ini sudah diberi kesempatan oleh Allah bertahun-tahun. Berapa orang yang sudah kita islamkan? Berapa orang yang sudah kita jadikan mereka yang tadinya buruk menjadi baik? Coba introspeksi. Jenengan sudah menjadi muslim berapa tahun? Sudah ada yang 40 tahun, sudah ada yang 50 tahun. Tapi berapa orang yang kemudian sudah kita beri pengaruh kebaikan atas Islam yang kita miliki? Nah itu introspeksi bagi kita. Mudah-mudahan cerita dari Sa'ad bin Mu'adz ini menginspirasi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan tentunya hidayah serta inayah
kepada kita semua sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Biasanya kalau pertanyaan tambah menarik, Pak, karena pertanyaannya yang relate dalam kehidupan, ya. Ustaz, bagaimana kalau saya ngaji ngantuan? Ya sudah, itu banyak saya tanya, saya bilang. Ustaz, saya gimana kalau ngaji seringnya kok semutan, padahal saya kalau nonton bola enggak? Nah, itu berarti banyak saya tanya. Habis gitu aja. Banyak pertanyaan. Silakan, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Ya? Kalau enggak dikasih pertanyaan kata panitia. Tafadhal, ada pertanyaan ibu-ibu? Oh, lewat WA nih, ada yang lewat WA nih. Ini ada pertanyaan dari WA, dibacakan nggak Bapak Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Apa yang membuat Sa'ad bin Mu'adz begitu istimewa posisinya di mata Rasulullah? Atau amalan apa atau sikap seperti apa yang selalu beliau jaga padahal waktu beliau menjadi muslim begitu singkat? Jawabannya singkat saja insyaallah. Karena beliau itu tadi saya katakan orang yang berpengaruh, orang yang kemudian memberikan hidayah kepada orang lain yang begitu banyak, yang dari orang lain itu menjadi estafet hidayah yang lain. Paham? Jadi kadang-kadang ada orang beramalnya sedikit, gak banyak, tapi dia punya investasi besar. Ya, Sa'ad bin Mu'adz cuma 6 tahun, tapi yang diislamkan oleh Sa'ad bin Mu'adz ratusan orang. Bahkan satu suku di Madinah, Aus itu masuk Islamnya di tangan Sa'ad bin Mu'adz, makanya dia menjadi istimewa. Ya. Maka kalau tadi motivasi intisari dari kemudian pengajian kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita hari ini mengambil kesempatan tersebut, di mana kemudian kita memang bukan ustadz, bukan dai, tapi bisa nggak kita berdakwah? Bisa, duduk sama teman dekat ngasih tahu, ya itu juga kesempatan. Nah itulah yang menjadikan Sa'ad bin Mu'adz itu istimewa, menjadikan bahwa
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ini menjadi konsep hidup dia. Selama 6 tahun dia terus berdakwah, selama 6 tahun dia konsisten untuk berdakwah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Wallahu taala a'lam bissawab. Di grup dakwah itu ada beberapa orang gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Halo Bapak Ibu, rotinya jangan keras-keras, suaranya maksudnya. Baik, ini ada pertanyaan, Ustadz. Ini ada kawan kita yang di grup dakwah gitu, kemudian mungkin menghilang atau futur atau akhirnya menghindar dari kita yang seringkali mengajak kebaikan. Apa nasihatnya untuk kita yang kemudian juga punya potensi yang sama? Bisa jadi kita futur, bisa jadi kita juga malas ibadah, malas ngaji lagi. Apa nasihatnya? Yang pertama, nasihatnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena doa itu silahul mukmin. Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk dijaga. Ya mungkallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ini yang pertama. Yang kedua, tetap istiqomah dalam bersirkel dan berteman dengan teman-teman yang baik, jangan menghindar. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, terus berzikir, ya, terus baca Quran konsisten. Ya, tayangan-tayangan yang kita lihat adalah tayangan-tayangan yang isinya nasihat, konsisten dalam kebaikan dan amal ibadah. Kemudian yang keempat, kita terus menghindari kemaksiatan, karena maksiat itu paling bisa menghancurkan keimanan dan kefuturan kita, itu akan muncul dengannya. Ya. Nah, ini nasihat untuk antum, untuk kita yang masih konsisten, yang alhamdulillah masih diberikan taufik. Tapi apakah teman kita yang pergi kita biarkan? Jangan. Tarik lagi, datangi rumahnya, hubungi, telepon, kirim hadiah, itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena teman kita yang sudah pergi itu jangan dianggap ya domba yang tersesat. Ya. Itu adalah teman-teman kita yang butuh uluran tangan kita, belas kasihan kita, kasih sayang kita, perhatian kita lagi. Ya, datangi lagi, telepon lagi, deketi lagi. Itu yang kemudian kita harus lakukan kepada teman-teman kita yang hari ini futur, dan doakan mereka jangan lupa untuk kemudian Allah anugerahkan lagi semangat dalam beribadah. Ya, deketi lagi, jangan dihindari, jangan ditinggalkan, kasihan mereka. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Halo, ada pertanyaan lagi di sini. Bismillah, bagaimana sikap kita ketika kita sudah ngaji tapi lingkungan kita buruk, tetangga buruk, rumahnya menjadi sarang zina, waliyadzubillah. Sudah pernah diperingatkan tetapi tetap tidak berubah. Apakah harus kita lakukan kekerasan untuk mereka penjara? Jangan pakai kekerasan ya Bu. Di negeri kita, negeri yang kemudian ditegakkan hukum, walaupun kita tahu hukum di negeri kita juga tidak sempurna, tidak sebagaimana Islam menegakkan hukumnya. Tapi kita katakan bahwa di dalam berdakwah itu harus ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Berdakwah di jalan Allah itu harus dengan hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kemudian juga kalaupun terjadi perdebatan dengan debat yang dibenarkan dengan ilmu. Ya. Dan kalaupun kemudian kita dapati misalkan kita sudah nasihati tapi belum berubah, maka lakukan jalur-jalur politik yang dibenarkan dalam Islam. Apa? Datangi RT, RT tidak mampu, datangi RW, RW tidak mampu. Kemudian kita datangi Pak Lurah, datangi mungkin camat, bahkan silahkan datangi ya bupati atau bahkan gubernur. Itu sangat mungkin bagi kita, apalagi akses begitu mudah. Ya, jangan langsung pakai kekerasan, karena kekerasan yang dilakukan oleh pribadi personal orang itu tidak dibenarkan. Ya, Nabi SAW ketika bersabda, "Idza ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi." Apabila orang melihat kemungkaran di sekitarnya, maka dia rubah dengan tangannya. Tapi jangan diartikan itu tangan setiap orang. Yang dimaksud dengan tangan di situ adalah ada
kewenangan, ada wilayah yang dia miliki untuk bisa dia lakukan sesuatu. Seperti contoh, misalkan ya ada anak sekolah nih, ada anak sekolah, temennya itu melanggar aturan, ya melakukan pelanggaran, temennya sendiri yang berbuat, wah dipukul, kamu kurang ajar, kamu melanggar, benar apa tidak? Nggak benar. Maka yang harus kemudian dilakukan adalah melaporkan kepada pihak berwenang. Siapa? Gurunya. Ya dia sebatas nasihati. Kalau dia bisa, dia nasihati, dia berubah, alhamdulillah. Kalau belum, ya yang berhak untuk mencegah, ya yang mencegah kemungkaran itu ya harus orang yang berwenang. Seperti contoh yang paling gampang begini, Pak. Halo ibu-ibu, ibu, wih, galak juga ya. Halo, seperti contohnya begini Bu, Pak. Kalau pertanyaan tadi, bolehkah kita pakai kekerasan ketika kita ada tetangga begini dan begitu? Maka jawabannya nggak boleh pakai kekerasan. Intinya jangan kita mencegah kemungkaran itu secara personal ketika kita di negara hukum seperti ini. Harus cara-caranya hikmah. Seperti contoh ya, hadis yang tadi saya sampaikan, idza ra'a minkumul munkara falyughayyiru biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan kalian. Itu bukan berarti dengan tangan kosong, bukan. Ya, tapi ada di situ makna kewenangan, makna wilayah yang berwenang, yang berwajib. Makanya kalau Bapak Ibu kan kalau di sini jarang orang demo ya. Di Jakarta, Semarang, mungkin Surabaya, Jogja, Solo mungkin sering ada demo. Saya kasih contoh, ada orang demo, tawuran sampai kemudian kerusuhan. Ada yang bawa celurit, ada yang bawa parang. Tiba-tiba kita melihat ini kemungkaran ini. Kita nggak bawa apa-apa. Kita bajunya biasa, nggak ada baju anti peluru, nggak ada baju anti pisau. Tiba-tiba kita ke tengah-tengah, woi, hentikan semua ini gitu. Kira-kira benar nggak Pak? Ya nggak benar, ini namanya bunuh diri. Yang ada kamu dilempar parang, wah sikat nih siapa kan itu kan. Nah, beda kalau kemudian kita, lihat ada kemungkaran, berarti yang harus kita lakukan apa? Lapor polisi, lapor pihak berwenang, itu yang dibenarkan. Ya, kecuali kita mohon maaf nih punya baju anti peluru, punya baju anti tebas ya, kita datang, woi semua dong, nah itu boleh, itu pun agak riskan, nanti kamu dibuka bajunya ditusuk-tusuk habis juga. Maka disitulah yang kemudian harus kita pahami bahwa dalam kemudian berdakwah, dalam menasihati, dalam mencegah kemungkaran itu ada cara yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Memberikan efek jera terhadap kelakuan yang tadi ada yang berzina itu, ya tadi dengan melaporkan kepada Pak RT-nya. Pak RT-nya kok nggak mampu, sudah nasihatin kepada Pak RW-nya. Mungkin kita bisa melakukan dengan cara-cara yang bagus ya, berpolitik, orang-orang baiknya dikumpulin, sehingga kemudian yang ngomong bukan hanya cuman kita, tapi ada orang-orang yang mendukung kita juga. Karena kan orang berzina itu semua orang paham ini nggak boleh kan? Maka kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang masif. Ya, oh Pak Fulan itu orang baik Pak, ini begini gimana Pak? Menurut saya dukung Pak, ayo kita sampaikan ke yang lain. Pak RT-nya didatangi sama beberapa tokoh, kemudian gini gimana Pak RT? Ya sudah, ayo kita bareng-bareng kita tegur. Nah itu pasti efektif. Tapi kalau negur sendiri ya nggak efektif. Siapa kita kan gitu kan? Nah beda kalau kita tokoh masyarakat. Kadang ada orang tokoh masyarakat nggak usah manggil-manggil yang lain, cuman gini toh, ini nggak bubar awas loh. Itu selesai Pak. Paham ya? Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjadi hamba-hamba yang muslim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, menegakkan syariat Islam dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan beriman, serta ketika nanti kita wafat pun kita berada di kuburan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kita, amin. Dan kemudian ketika kita dibangkitkan, kita dimudahkan hisab, kita dimudahkan mizannya, bahkan kita berharap kepada Allah kita tidak dihisab dan tidak ditimbang, langsung kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.